kembali kami menaikkan syukur hati kami. Engkau mengizinkan kami untuk sama-sama bersekutu dan beribadah. Dan di tengah-tengah ibadah kami rindu kembali untuk dibekali dengan kebenaran firman. Engkau memampukan setiap kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan, kami boleh hadir untuk menjadi berkat, kami boleh hadir untuk membawa perubahan, kami boleh hadir untuk menyatakan sukacita kepada setiap orang yang Tuhan perkenankan kami temui. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, setiap kami akan diberkati dan pulang membawa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Injil Matius pasal 24, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayatnya yang genap. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hari ini merupakan minggu kedua kita memasuki bulan misi. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan hamba yang setia. Sebagai seorang hamba, dia juga memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk merasa bahagia, untuk menikmati hasil daripada apa yang dikerjakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, menantikan kedatangan Sang Raja bukan berarti kita bisa bersikap acuh tak acuh, karena kita tidak tahu kapan Sang Raja itu akan datang. Kita bukan berarti kita bisa bersantai-santai di dalam melakukan segala yang diamanatkan kepada kita. Menantikan kedatangan Sang Raja juga harus dilakukan dengan penuh kesetiaan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Baik itu di dalam gereja maupun di dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang belum pasti, yang belum kita ketahui kapan waktunya, bukan berarti membuat kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan menjadi fobia di dalam penantian kita akan Tuhan. Sehingga kita mulai mengotak-atik, mencari, memperkirakan, memprediksikan kapan
kapan sesungguhnya sang raja itu datang. Sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam menanti kedatangan sang raja yang kedua kali, kita harus menjadi hamba yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah, kita akan berbahagia menanti kedatangan sang hamba jika kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Allah memiliki karakteristik yang pertama, hamba yang dapat dipercaya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya pada akhir daripada kehidupan kita dinyatakan sebagai hamba yang setia. Kita dinyatakan sebagai hamba yang selalu siap sedia menanti kedatangan sang raja. Yang harus kita miliki yang pertama adalah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Menjadi hamba yang dapat dipercaya itu artinya hamba yang setia sama dengan hamba yang dapat dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang setia kepada perkara-perkara kecil yang dipercaya. Bapak, Ibu, saudara bisa melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa yang setia kepada perkara kecil, dia akan diberikan tanggung jawab kepada perkara yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk bisa menjadi hamba yang dapat dipercaya, untuk bisa menjadi hamba yang setia, dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Dimulai dari bagaimana kita bisa setia kepada setiap tanggung jawab kecil yang diberikan. Kalau kita melihat dalam bacaan kita, apa yang menjadi tugas dari hamba yang di dalam pembacaan kita? Memberikan mereka makan pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab yang kecil, memberi makan tepat pada waktunya. Bukan sekedar memberikan makanan, bukan sekedar menyiapkan makanan, tetapi dituntut untuk memberikan makanan tepat pada waktunya. Perkara yang sepele, toh makan bisa kok nggak jam 12, bisa lewat sedikit. Perkara yang sepele, tetapi untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya. Firman Tuhan mengajarkan, setialah kepada perkara yang kecil. Ketika kita setia terus-menerus melakukan perkara-perkara yang kecil yang diberikan kepada kita, maka Allah akan memberikan tanggung jawab yang besar. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, memiliki integritas. Mari kita melihat bersama-sama 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat dipercaya artinya bahwa memiliki integritas, tidak harus ditunggu, tidak harus dijaga, dia tetap melakukannya, tidak harus diingatkan, dia tetap tahu bagian yang harus dikerjakan. Integritas, ketika dia mengatakan ya, maka hasilnya juga
haruslah ya. Yang dilakukan juga adalah ya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita harus menjadi teladan. Nasihat Paulus kepada Timotius. Bahwa kita harus menjadi teladan baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bukan perkara muda usia, mungkin muda pengalaman. Tetapi jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Tetapi diminta jadilah teladan. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang setia melakukan perkara-perkara kecil. Dimulai dari perkara kecil, maka dia akan dipercayakan kepada hal yang besar. Jangan kita bermimpi bahwa kita akan menjadi orang yang besar, tetapi kita tidak pernah tekuni perkara-perkara kecil yang diberikan kepada kita, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, hamba yang bertanggung jawab. Hal yang kedua, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan di dalam kesetiaan kita. Yang kedua, kita diminta untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Ayat 45b yang diberikan tugas di situ dikatakan yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab ketika diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab sebagai hamba yang setia, hamba yang akan menikmati kebahagiaan pada akhirnya. Meskipun hal itu sepele, dia bertanggung jawab. Dia mengerjakannya di dalamnya. Hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, memberikan makan, telah dilakukannya dengan baik sampai tuannya datang. Bukan hanya ketika tuannya ada, tetapi ketika tuannya tidak ada, dia tetap melakukannya, dia tetap mengerjakannya, karena dia tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita menemui dua karakter manusia. Hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak setia, dia tidak akan melakukan bagiannya, dia tidak akan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia pikir tuannya datang tidak tepat waktunya, tidak tahu kapan datangnya. Santai-santai saja dalam mengerjakannya. Bahkan dia cenderung menyelewengkan tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang dipilih dan yang ditetapkan Allah. Allah mau supaya kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Meskipun tidak ada yang menilai, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang mengawasi, ketika kita bersedia menerima tanggung jawab, bersedia menerima amanat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai hamba, jika kita ingin disebut hamba yang berbahagia, milikilah rasa tanggung jawab. Bukan karena kita diawasi, bukan karena kita dijagai, bukan karena kita dibayar, tetapi sesungguhnya karena kita memiliki tanggung jawab kepada Allah yang telah memilih dan mempercayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ciri hamba yang bertanggung jawab. Dia melaksanakan tugasnya tanpa melihat hak-hak yang harus diperoleh. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, Korintus pasal yang ke-9
9 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Paulus berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungjawabkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang tetap melakukan tugasnya. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan." Sebab itu adalah keharusan. Hamba yang bertanggung jawab, yang melakukan segala sesuatunya bukan untuk mendapatkan upah, tetapi itu adalah keharusan yang dikerjakan, keharusan yang diselesaikan di dalam kehidupannya. Ketika dia menerima mandat Allah, ketika dia menerima tanggung jawab dari Allah, dia harus melakukannya. Dia berkata, "Celakalah jika aku tidak memberitakan. Celakalah jika aku tidak mengerjakan. Celakalah jika aku tidak melakukannya." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang melaksanakan, hamba yang melakukan tugasnya tanpa menuntut hak-haknya. Karena dia tahu upah dia adalah ayat yang ke-18, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upahnya adalah dia melaksanakannya. Belum pernah saya lihat seorang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya meminta-minta, hidupnya terlantar, hidupnya tidak berguna. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, Allah bertanggung jawab atas kehidupannya. Tidak dibiarkan anak-anaknya, tidak dibiarkan hambanya mengalami hal-hal yang tidak membawa dia pada kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ciri hamba yang bertanggung jawab, apapun persoalan yang dihadapi, apapun badai di dalam hidupnya, apapun hambatan yang datang kepada dia, Paulus menasehatkan, berdirilah teguh dan tetaplah giat mengerjakannya. Hamba yang bertanggung jawab tidak akan terpaku kepada pergumulan dan masalah, tetapi dia akan terus maju, dia akan terus melakukan bagiannya. Karena Paulus mengajarkan juga kepada umatnya bahwa kematian adalah satu keuntungan, tetapi hidup haruslah menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-12, sebagai hamba yang bertanggung jawab, hamba yang siap menghadapi resiko. Hamba yang bertanggung jawab bukan hamba yang lari ketika ada masalah. Hamba yang bertanggung jawab bukanlah hamba yang akan pergi ketika kawanan-kawanan donganya ataupun apa yang dipercayakan kepada dia sedang mengalami kesukaran dan kesulitan. Tetapi hamba yang bertanggung jawab, dia akan tetap bersama, dia akan tetap berdiri, dia akan tetap melakukan tanggung jawabnya. Dia siap menerima segala konsekuensi, segala resiko yang diperhadapkan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, supaya kita menjadi hamba yang berbahagia pada akhir hidup kita, supaya kita bisa menerima anugerah mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi hamba yang tekun sampai akhir hidup kita.
ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-47 dalam pembacaan kita. Hamba yang setia adalah hamba yang mengerjakan segala sesuatunya. Hamba yang setia adalah hamba yang mengerjakan tugasnya sampai tuannya datang. Kita melihat dalam pembacaan kita, ada hamba yang tidak setia. Apa yang dilakukan ketika tuannya belum datang? Apa yang dilakukan ya ketika tuannya meninggalkan mereka? Dia mulai menyiksa, dia mulai memukul, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan dia mulai duduk dengan para pemabuk. Dia tidak memperhatikan tanggung jawabnya. Tapi hamba yang tekun sampai akhir akan menerima pahala. Apa yang dilakukan hamba yang tekun? Dia tetap memberikan makanan tepat pada waktunya. Dia tetap menyediakan makanan yang mungkin saja apa domba ataupun apa yang diberikan kepadanya untuk diberi makan, mungkin saja merasa jenuh, merasa bosan, merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan. Tetapi sebagai hamba yang setia, dia tetap mengerjakannya meskipun orang yang dilayani tidak peduli, bahkan tidak menganggapnya. Hamba yang setia. Mungkin ketika kita menyampaikan pengalaman hidup kita dengan Tuhan, mungkin ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, orang menganggap sepele, orang menganggap terlalu lebay, terlalu dibuat-buat itu, terlalu didramatisir itu. Tetapi hamba yang setia, beritakanlah, lakukanlah, kerjakanlah sampai ajal memanggilnya. Jangan kita menjadi surut dan takut, jangan kita menjadi undur dan lemah hanya karena apa yang kita kerjakan tidak diterima, tidak diperhatikan, tidak diberikan penilaian, bahkan tidak mendapatkan pujian. Hamba yang setia, hamba yang mengerjakan sampai Tuhan datang. Kita sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, pemberitaan firman Tuhan bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas para pendeta, tetapi setiap orang yang dipanggil memiliki tanggung jawab untuk memberitakan, untuk menyampaikan kepada setiap orang berita sukacita yang Allah berikan. Ciri hamba yang tekun sampai akhir, dia akan terus memelihara imannya. Dia akan terus menjaga imannya untuk tetap teguh, untuk tetap kuat, sehingga dia bisa sampai. Banyak ujian-ujian iman yang harus kita lewati. Banyak tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Banyak hal yang bisa membawa kita menjadi goyah, menjadi lemah iman kita. Tetapi jika kita ingin menjadi hamba yang berbahagia, peliharalah iman kita. Peliharalah keyakinan kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan tetap memelihara iman kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong satu orang membuka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus mengatakan bahwa dia telah mencapai garis akhir dan dia telah memelihara imannya. Tantangan yang dihadapi Paulus begitu dahsyat dan luar biasa. Nyawa menjadi taruhan baginya, tetapi dia terus memelihara, dia terus menjaga imannya supaya sampai akhir daripada kehidupannya dia tetap didapati setia. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah sebagai bentuk ujian daripada iman kita. Segala sesuatu yang kita lewati harus ada ujiannya. Ketika kita mau naik dalam level kehidupan kita, ada ujian. Ketika kita akan naik level dalam pekerjaan kita, ada penilaian yang diberikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa naik pada jenjang yang lebih tinggi. Untuk bisa kita memiliki iman yang terpelihara,
iman yang kuat, iman yang tahan uji, maka segala tantangan diizinkan Tuhan datang menghampiri kita. Bukan hanya kita, tetapi setiap orang diperhadapkan dengan ujian dan tantangan. Siapa yang bertahan, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Yang ketiga, ciri sebagai hamba yang tekun sampai akhir adalah setia sampai mati. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada alternatif atau solusi lain. Jika kita ingin didapati tekun dan setia sampai akhir kita, maka kita harus mau bertahan. Maka kita harus tetap memelihara iman kita sampai maut memisahkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk itulah setiap kita bertanggung jawab dengan iman kita. Setiap kita bertanggung jawab bagaimana kita bisa memelihara iman kita, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita. Karena di dalam setiap kita ada hak, ada pilihan-pilihan, apakah kita harus setia atau kita memilih mundur. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mempertahankan orang lain di dalam keluarga sekalipun. Masing-masing kita mengambil keputusan apakah kita mau setia sampai akhir hidup kita, atau kita hanya setia di tengah perjalanan, dan di perjalanan selanjutnya kita memilih untuk tidak setia. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi sebagai hamba yang telah dipilih dan ditetapkan Allah, hamba yang telah dikhususkan Allah, kita harus memiliki ketiga karakter ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, milikilah hati, menjadilah hamba yang dapat dipercaya. Jadilah hamba yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sampai Sang Raja itu datang bagi kita, sampai masa tugas kita selesai. Jangan kita lari, jangan kita putus di tengah masa yang Tuhan percayakan bagi kita. Setiap kita ketika dipanggil Allah, masing-masing kita menjawab, ya, dengan segenap hatiku. Ya, saya siap untuk melakukan, siaplah untuk menyelesaikan sampai garis terakhir. Sehingga setiap kita akan disebut hamba yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas pelayanan penginjilan masih sangat luas dan banyak. Tuhan sedang menantang kita. Apakah kita mau terus melakukan pekabaran Injil lewat sikap perbuatan kita yang mencerminkan kasih Allah kepada setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan sekedar kita memberitakan, tetapi hidup kita harus menjadi patron daripada apa yang kita beritakan. Kita harus menjadi contoh dan teladan dari apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan tidak mudah bagi kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus Allah, maka kita akan dimampukan untuk melakukannya dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan boleh meneguhkan kita kembali. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendoakan. Untuk minggu ini kita akan berdoa untuk Sumatera. Doakan nama-nama pengerja yang ada di pelayanan Sumasif. Ada Filipus Ajang di Lampung, Timotius di Lampung, Lukas juga ada di Lampung, Sihoy Sihombing di Muara Kinis Jambi, Olivia di Palembang, Mansur di Koposang Bangka, Desti Rio Sandi di Batam, Noriston Stefanus di Batam, Nathan di Bukit Tinggi, Rosiana di Padang, Juliana Tunggal Hitam, Felix Tumanggor di Pekanbaru, Melody Silimu di Nias. Ada nama yang disingkat mengingat sensitif karena mereka adalah pelayan-pelayan kontekstual. Bapak, Ibu, kita akan berdoa bagi Sumatera. Pelayanan
pengkabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja Kemah Injil. Saat ini ada banyak misi-misi yang ditempatkan baik di daerah-daerah terpencil maupun di tengah perkotaan. Di Sumatera, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di sana. Mereka menghadapi berbagai tantangan. Ada yang namanya diberikan inisial saja, karena memang mereka ada di medan yang tidak mudah bagi mereka untuk selalu memberitakan Injil. Kita ada di Pulau Bali yang lebih nyaman, kita ada pelayanan PPA yang bisa kita sampaikan berita Injil. Kita punya pelayanan PAUD yang bisa kita sampaikan berita Injil. Kita tidak harus pergi ke daerah itu, tetapi dari tempat ini kita berdoa. Terima kasih untuk pemberian persembahan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan berdoa buat tenaga-tenaga misi yang ada di luar negeri, ada di Hong Kong, Taiwan, dan Myanmar. Mereka juga sedang menghadapi masa-masa yang sama seperti kita. Mereka diperhadapkan dengan pandemi yang ada bersama dengan kita. Bahkan berdoa buat Gereja Kemah Injil yang ada di Beirut, yang kemarin berdampak dengan bom yang terjadi di Lebanon. Puji Tuhan, hamba Tuhan boleh tetap terpelihara dengan baik di sana. Tetapi mereka juga sedang melayani jemaat-jemaat Tuhan yang berdampak. Mari kita tundukkan kepala, kita mau angkat suara kita mau berdoa bagi Sumatera dan juga bagi misi yang ada di luar negeri. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersuara bersama-sama. Mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh pulang dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Janganlah kau takut dan gentar, janganlah kau bimbang, dan janganlah kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Percayalah Allah yang telah memilih engkau, Dia telah mengutus engkau, dan janji penyertaannya sampai pada kesudahan akan menyertai engkau. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.